Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Sistem Informasi 2022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni pada pengembangan aplikasi sistem pemesanan tiket loket berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java dan SQL. Dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yakni dosen pengampu Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM. Selanjutnya, ya izinkan kami perkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama, yakni saya, Alina Rusdariati, dengan NIM 2205121403, dan rekan Saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512141012. Saya Bella Kaputra Octaviana dengan NIM 220512141024. Saya Immanuel Smetanaya dengan NIM 220512140028. Saya Muhammad Ali Wijaya dengan NIM 220512141034. selanjutnya, yaitu pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, pada latar belakang, yakni dalam era digital kita mengalami perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam acara dan hiburan. Yang kedua, tentunya sistem pemesanan tiket dianggap sebagai solusi integral dalam mengelola acara, memberikan kemudahan akses, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Yang ketiga, diperkenalkannya aplikasi TixIS, sebuah sistem pemesanan tiket berbasis desktop. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan IntelliJ IDEA, Java, dan SQL untuk menyederhanakan proses pembelian tiket event. TixIS bertujuan untuk memudahkan proses pemesanan tiket sambil memberikan solusi terpadu untuk manajemen acara. Pendekatan terstruktur dan terotomatisasi menggunakan Java dan SQL diharapkan dapat mengatasi tantangan pengelolaan tiket secara manual. Pada tujuan yang pertama, yakni merancang sistem pemesanan tiket berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua, membangun basis data efisien menggunakan SQL untuk menyimpan data acara dan transaksi tiket. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem pemesanan tiket dengan basis data SQL guna memastikan kelancaran dan akurasi transaksi. Dan yang terakhir, memberikan solusi efektif dan efisien bagi loket dalam mengelola proses pemesanan tiket dan manajemen acara. Selanjutnya, yakni manfaat. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat proses pemesanan tiket bagi pengguna dan loket. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen acara melalui pengelolaan data yang terstruktur. Dan yang terakhir, menyediakan data transaksi yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama, fokus pada kebutuhan loket dan admin dalam mengelola proses pemesanan tiket dan manajemen acara. Yang kedua, akses ke aplikasi terbatas hanya untuk loket dan admin. Pembeli hanya memiliki akses ke fitur pemesanan tiket. Ketiga, keamanan sistem difokuskan pada kontrol akses dan perlindungan data terkait dengan peran loket dan admin. Yang keempat, pembeli hanya dapat mengakses antarmuka pemesanan tiket dan tidak memiliki hak akses ke data transaksi atau aspek manajemen acara. Bab yang ketiga, metodologi. Terdapat analisis kebutuhan sistem dengan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Merupakan tahapan ini dilakukan untuk memastikan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem dengan menggunakan data dan program Java yang telah disediakan. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan termasuk pengguna akhir dan pihak terkait. Kebutuhan pengguna seperti informasi tiket, harga, jadwal, dan preferensi lainnya diidentifikasi.
Data dari program Java menjadi acuan untuk memastikan kebutuhan ini tercakup dalam fungsionalitas sistem. Yang kedua, analisis kasus pengguna. Kasus pengguna yang melibatkan skenario penggunaan dari program Java membantu merinci langkah-langkah yang perlu diimplementasikan dalam sistem. Hal ini mencakup proses pemilihan tiket, pengisian informasi pemesanan, dan konfirmasi pembayaran. Ketiga, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, aspek non-fungsional seperti performa, keamanan, dan kegunaan diidentifikasi. Data dan program Java digunakan sebagai dasar untuk memahami persyaratan ini, memastikan sistem memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fania. Perancangan sistem metode Agile. Metode Agile dipilih sebagai pendekatan pengembangan sistem untuk mengakomodasi sifat iteratif dan inkremental, serta memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan. Kaitannya dengan data dan program Java dapat dijelaskan sebagai berikut. Perancangan sistem metode Agile, yaitu terdapat time box planning dan iteration design, build, dan test. Time box planning berdasar struktur data dan logika program Java. Tim merencanakan konseptual pembuatan aplikasi e-report Little Cloud dengan menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi. Lalu pada iteration berisi desain, build, dan test. Dalam setiap iterasi, tim melakukan desain, pengembangan, dan pengujian yang mengacu pada logika program Java yang telah ada. Hal ini memungkinkan dapat memastikan setiap modul sistem diuji secara menyeluruh dan berintegrasi dengan baik. Lalu, demonstration. Pada tahap demonstrasi, model sistem diperkenalkan kepada tim dan pengguna berdasarkan data dan logika program Java yang telah diimplementasikan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja dan keberfungsian sistem. Lalu, retrospective meeting, yaitu tahap akhir yang melibatkan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari pengguna. Integrasi data dan program Java menjadi panduan untuk memastikan implementasi model sistem sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu logo aplikasi TixS. Gambar tersebut merupakan logo dari aplikasi TixS. TixS adalah aplikasi yang didesain untuk memudahkan pengelolaan event melalui dua peran utama, yaitu user admin dan loket. Bagi user admin, aplikasi menyediakan hak akses penuh untuk mengelola event, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus event, serta melihat laporan transaksi. Sementara bagi loket, aplikasi memungkinkan mereka untuk melihat daftar event, membuat pesanan tiket, dan melihat laporan transaksi. Dengan fitur-fitur ini, TixS mempermudah pengelolaan acara bagi admin dan memfasilitasi proses pemesanan tiket bagi loket, memberikan pengalaman yang efisien dan terorganisir dalam manajemen event. Yang kedua yaitu diagram kasus pengguna, use case diagram. Selanjutnya diagram kelas diagram. Selanjutnya yaitu diagram sekuen diagram dari pihak admin. Selanjutnya yaitu diagram sekuen diagram dari pihak loket. Selanjutnya yaitu diagram aktivitas, activity diagram. Yang terakhir diagram state machine diagram. Selanjutnya ada database dari PDM. Kesimpulan, pengembangan aplikasi pemesanan tiket loket berbasis desktop sukses mengintegrasi teknologi Java dan SQL
untuk meningkatkan efisiensi. Aplikasi menawarkan antarmuka intuitif, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memberikan keamanan data pelanggan. Keberhasilan tidak hanya teknis, melainkan juga positif dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional loket. Solusi ini diharapkan membantu loket dalam pengelolaan dan pelayanan, menggabungkan keahlian teknis dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kami akan mendemokan terkait program yang telah kami buat, yaitu sistem pemesanan tiket yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk code-nya adalah kurang lebih seperti ini. Untuk database-nya seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya di sebelumnya, strukturnya adalah ada tabel admin, event, loket, dan transaction. Sebelum itu kami juga harus menghubungkan dengan XMPP, yaitu men-start a batch dan MySQL. Oke, mungkin langsung saja kami run tampilan GUI-nya. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Pengguna nanti akan diminta untuk login sebagai admin atau login sebagai petugas loket. Dan ada logo dan juga tulisan selamat datang di TIG-ACE. Mungkin pada tahap awal jika kita mencoba login sebagai admin, kita dapat login ini dengan username dan password yang telah didaftarkan di database kita. Jadi misal kita di sini ada database-nya yang ada sudah admin 1, passwordnya juga admin 1. Nah, login successful, jadi telah berhasil. Selanjutnya ini adalah fitur-fitur yang dapat diakses oleh admin sendiri, yaitu view event, add event, edit event, delete event, create order, view locate user, and view transaction report. Misal kita untuk view event, kita dapat melihat event-event apa saja yang telah didaftarkan dengan event ID, nama, tanggal, tempat, harga, pukul, dan kota. Ini berdasarkan dengan tabel event yang ada di database. Mungkin dapat dicek, ini kurang lebih ini sinkron dengan yang ada di database. Nah, ini untuk eventnya sendiri ada 7. Di dalam sini juga kita bisa melakukan operasi langsung secara langsung, yaitu edit dan delete. Tapi mungkin kita langsung aja mengaksesnya dari yang ini. Kita bisa add event, misal kita menambahkan nama eventnya konser. Terus untuk tanggalnya misal 2022, 02, 10. Untuk tempatnya UNESA, harganya $20. Untuk jamnya misal jam 12, 10. Untuk kuota tiketnya 1000. Nah, event berhasil ditambahkan di database. Misal kita cek di sini, database sudah ada pasti, udah masuk. Nah, event yang tadi saya masukkan konser di UNESA. Di event juga sudah ada. Misal kita mau edit event, misal kita langsung event yang tadi kita masukkan aja ya, konser. Misal untuk kotanya kita kurangin jadi 1000 aja. Oke. Event browser dirubah. Di sini untuk kotanya sendiri juga berubah. Nah, misal kita mau delete event, itulah tadi lah, misal konser juga kita delete. Anda yakin? Iya. Nah, event berhasil dihapus di database. Di tabel ini juga bakalan hilang. Nah, mungkin kalau misal kita create order, akan ada tampilan seperti ini. Juga untuk view loket user, ini berdasarkan tabel loket, yaitu user-user apa saja yang sudah terdaftar, dan ini dapat supaya mereka dapat login sebagai user sesuai yang di tampilan awal tadi. Nah, misal untuk view transaction report ini berdasarkan tabel transaction, kita langsung mengambil dari tabelnya, yaitu transaksi apa saja yang telah dimasukkan. Mungkin kalau jika kita login sebagai petugas loket, kita dapat langsung saja mungkin untuk datanya username loket, password loket. Oke, kita masukkan. Nah, login sukses. Nah, untuk petugas loket sendiri itu hanya bisa mengakses view event, create order, dan
view transaction report karena dia hanya sebagai petugas loket bukan sebagai admin utama. Jadi untuk fitur-fitur yang lainnya tadi hanya bisa diakses oleh admin. Nah, untuk view event sendiri sama seperti yang tadi, itu bisa apa aja gitu. Ada sesuai yang di tabel event. Untuk create order mungkin langsung didemokan aja. Untuk ID-nya ini dalam bentuk integer. Jadi misal kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nama pengunjung. Untuk nomor telepon 08. Nah, untuk event mungkin di order konser musik. Jumlah tiket misal 12. Pembayarannya untuk jumlahnya mungkin kita langsung sesuai yang kita mau bayar ya. Nah, ini akan muncul output seperti stroke atau truk pembelian, bukti pembelian itu dengan ID pengunjung yang telah diinputkan, nama, nomor telepon, event, tanggal, tempat, harga, jumlah tiket. Nah, ini total pembayaran total dari harga tiket dikali jumlah tiket itu adalah 24.000. Nah, untuk pembayaran tadi kan 3 juta, kembaliannya jadinya 2.976. Nah, ini ada muncul terima kasih. Nah, mungkin ini juga bisa di print langsung. Jadi langsung ada outputnya, kita mau print lewat apa, karena ini kesambung ke printer, jadi mungkin kita skip. Nah, ini bisa disimpan juga. Nah, mungkin kita cek untuk tabel transaction yang telah dimasukkan yang tadi. Show all dulu. Nah, ini untuk ID tadi 1, 2, 3, 4 udah masuk ke tabel transaction. Nah, mungkin itu saja untuk demo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.